Chapter and Choral, a perfect blend of book discussions and meaningful songs. Halo para pecinta buku dan penggemar musik, selamat datang kembali di Chapter and Chorus, tempat di mana kita akan mengulik buku-buku dan mempertemukannya dengan lagu-lagu. Apakah cukup menarik buat kalian? Kalau aku sih suka banget buku dan lagu, jadi aku mau banget ada di sini untuk kalian selama setengah jam ke depan kurang lebih. Masih bareng aku Kikyu di sini, dan hari ini kita akan ngebahas tentang The Rosie Project karyanya Graham Simpson. The Rosie Project ini bercerita tentang Don Tillman, seorang profesor genetika yang memulai perjalanan ilmiahnya untuk menemukan seorang istri. Mentang-mentang dia seorang profesor, terus untuk mendapatkan seorang istri harus banget nih pakai penelitian ilmiah. Ya oke, tapi inilah lucunya buku ini. Tapi kebanyakan seperti yang pernah aku alamin, cinta itu nggak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Buku ini akan mengeksplorasi neurodivergence, penemuan diri, dan bagaimana sih koneksi manusia itu seringkali datang di hal-hal yang nggak terduga. Dan tentunya kita akan memasangkan cerita-cerita di dalam buku ini dengan lagu-lagu yang cukup menggambarkan esensinya. So grab your coffee, buat diri kalian senyaman mungkin, dan mungkin yang masih dalam perjalanan, aku akan bersama kalian setengah jam ke depan. Enjoy! Disposition dari The Temper Trap punya vibe yang pas banget buat ngegambarin gimana hidup kita itu bisa berubah dalam satu momen kecil. Ya seperti si Don Tillman ini,
yang selama ini menjalani hidupnya penuh dengan perhitungan, dengan pola-pola yang sangat kaku, tapi akhirnya dia menemukan sesuatu yang gak pernah dia duga-duga. Ya, apalagi kalau bukan cinta yang gak bisa dihitung dengan angka atau rumus apapun. This story meant us to embrace the unexpected just like Don. Harus bisa belajar ya, membuka diri kita untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Chapter and Choral, a perfect blend of book discussions and meaningful songs. Oke, sekarang aku akan mengenalkan ke kalian tokoh-tokoh utamanya. Ada dua tokoh utama di sini. Yang pertama adalah Don Tillman dan yang kedua adalah Rosie. Jadi si Don Tillman ini karakternya adalah super pinter karena dia profesor genetika. Dia juga sangat teratur hidupnya dan agak sedikit canggung dalam masalah pergaulan atau dalam masalah bersosialisasi. Kalian bisa bayangkan karakter Sheldon Cooper dan Sherlock Holmes dijadiin satu. Nah, begitulah karakter Don. Tapi aku mengakui sih kalau si Don ini dia sedikit lebih baik terhadap dirinya sendiri. Dan jadi si Don ini memutuskan untuk menggunakan pendekatan ilmiah dalam mencari istri. Dia membuat sebuah proyek yang dinamakan The Wife Project dalam bentuk sebuah kuesioner untuk menemukan pasangan yang sempurna. Tapi kemudian tiba-tiba datanglah seorang Rosie yang adalah kebalikan dari apa yang Don bayangkan sebagai pasangan idealnya. Rosie adalah karakter yang spontan, sedikit kacau, dan sedang mencari ayah kandungnya. Buku ini sendiri merupakan perjalanan tentang penemuan diri, cinta, dan belajar menerima ketidakpastian. Aku sih ngebayangin untuk anthem awal, lagu yang cocok untuk Don adalah Perfect dari Simple Plan. Lagu ini cukup menggambarkan perjalanan Don yang sedang mencoba untuk menyesuaikan dirinya dengan dunia yang gak selalu memahami Don. Talk to me, did I grow up according to plan? And do you think I'm wasting my time doing things I wanna do? But it hurts when you disapprove all along. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. Good enough for you, can't pretend that I'm alright. And you can't change me, 'cause we lost it all. Nothing lasts forever, I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. I try not to think about the pain I feel inside. Did you know you used to be my hero? Spent with me now seems so far away, and it feels like you don't care anymore. And now I try hard to make it, I just wanna make you proud. I'm never gonna be good enough for you, I can't stand another fight. And nothing's all
lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Nothing's gonna change the things that you said, and nothing's gonna make this right again. Please don't turn your back. I can't believe it's hard just to talk to you, but you don't understand. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Cause we lost it all, and nothing lasts forever. I'm sorry, I can't be perfect. Now it's just too late, and we can't go back. I'm sorry, I can't be perfect. Gimana menurut kalian? Apakah Perfect by Simple Plan ini cukup menggambarkan karakter Dawn yang selalu mencoba untuk sempurna? Chapter and Choral, a perfect blend of book discussions and meaningful songs. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Rosie. Rosie ini hidupnya sangat ceria dan sangat mudah bergaul di banyak hal. Dia adalah karakter yang sangat berkebalikan dari Dawn. Tapi seiring berjalannya waktu, saat mereka bekerja sama dalam proyeknya Rosie, yaitu The Father Project, sebuah misi dalam mencari ayah kandungnya si Rosie tersebut. Akhirnya si Dawn mulai keluar dari zona nyamannya. Dan salah satu hal yang paling aku suka dari buku ini adalah melihat gimana sih hubungan mereka itu berkembang. Awalnya mungkin Dawn memulainya dengan logika, tapi ya seperti yang pernah aku rasakan juga, seperti pengalaman aku, kalau cinta itu ya unlogic ya gitu. Jadi kalian tahu sendiri lah gimana rasanya butterfly effect yang kalian rasakan di perut kalian saat sedang jatuh cinta. Seperti juga yang ditunjukkan Rosie, itu sama sekali nggak terduga oleh Dawn. Ngomong-ngomong soal kejutan-kejutan, lagu ini aku pikir pas banget untuk menggambarkan energi liarnya Rosie. Dog Days Over dari The Florence and the Machine. Lagu ini menggambarkan tentang perubahan, juga bagaimana kita melepaskan beban-beban kita dan menerima hal-hal yang gak terduga itu, persis seperti yang dilakukan Dawn saat Rosie hadir dalam hidupnya. Happiness hit her like a train on a track, coming towards her, stuck still, no turning back. She hit her
Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Leave all your love and your longing behind. You can't carry it with you if you want to survive. The dark days are over, the dark days are done. Can you hear the voices? We are Segenap hatiku selalu memujamu, oh. Seluruh jiwaku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku, seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Oh, 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 oh. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau buatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan. Nah, gimana guys? Apakah kalian cukup tergelitik perutnya dengan lagu menghunjam jantungku Tompi? Jujur aja ini salah satu lagu favorit aku juga ketika aku sedang merasakan jatuh cinta pada seorang. Sekedar jatuh cinta aja boleh kan guys, tapi aku sih tetap selektif ya karena tapi sekarang aku pun masih sendiri. Maaf ya diriku. Chapter and choral, a perfect blend of book discussions and meaningful songs. Oke, sekarang kita udah ngelihat bagaimana perkembangan Don dari yang terstruktur banget jadi mulai menerima perubahan. Salah satu momen favorit aku dalam buku ini adalah ketika Don akhirnya mulai menyadari cintanya atau perasaannya kepada Rosie itu bukan sekedar tentang kecocokan aja, tapi juga tentang sebuah koneksi.
Don pun mulai beradaptasi, melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan logika yang terstruktur di kepalanya. Karena ya, cinta itu emang bisa bikin kita berubah sih. Lagu yang cukup menggambarkan dengan transformasi ini, aku pikir Something Just Like This dari The Chainsmokers and Coldplay. Lagu ini cukup menggambarkan bahwa cinta itu nggak harus sempurna atau heroik, yang penting adalah nyata. Apakah ada yang relate dengan yang Don rasakan di sini? I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. I want something just like this. I've been reading books of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Oh, I want something just like this. Jadi apa sih inti dari The Rosie Project ini? Buat aku sih ini tentang membebaskan diri dari label dan ekspektasi. Ini tentang memahami bahwa cinta, persahabatan, bahkan hidup itu gak selalu bisa diprediksi. Perjalanan Don cukup menunjukkan kita bahwa kadang hal-hal terbaik dalam hidup datang saat kita gak mengharapkannya. Aku kayaknya cukup relate dengan pernyataan ini. Dan ya, cukup banyak sih aku merasakannya. Apakah kalian juga pernah merasakan? Boleh banget guys share-share di komen ya.
Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big L, don't know how that felt. Looking at you sideways, party on tilt. Ooh, certain things you just can't refuse. She wanna ride like a cruise, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. Yap, Sunflower bukan cuma cocok dengan perjalanannya Spider-Man dalam Spider-Man Into the Spider-Verse. Dalam film ini, Miles Morales di Spider-Man baru juga mengalami perjalanan untuk menemukan siapa dirinya. Sama halnya seperti si Don ini, dia juga mulai dari ketidakpastian, tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai belajar bahwa walaupun segala sesuatunya itu nggak selalu berjalan sesuai rencana, akan ada kebahagiaan yang datang ketika dia mulai merangkul ketidakpastian. Chapter and choral, a perfect blend of book discussions and meaningful songs. Nah, inilah secuplik kisah tentang The Rosie Project. Buku ini mengingatkan kita bahwa cinta itu bukan soal mencentang kotak yang benar, tapi juga menemukan seorang yang menantang, mengejutkan, dan yang paling penting adalah yang benar-benar bisa ngeliat kita, serta memiliki koneksi dengan kita. Kalau kalian belum baca, aku sih sangat merekomendasikan buku ini ya. Apalagi ini bulan Februari guys. Semua hal yang tentang cinta itu akan terasa lebih hangat gak sih? Aku harap buat kalian yang juga masih jomblo atau masih dalam perjalanan mencari seseorang, bisa segera dipertemukan ya dengan seorang yang bisa terkoneksi dengan kalian. Jangan lupa juga doanya buat aku guys. Bercanda guys, tapi kalau kalian mau serius, aku sih nggak nolak. Oke, sekian untuk episode Chapter and Chorus kali ini. Kalau kalian suka episode ini, follow terus untuk mendengarkan kulikan buku-buku dalam perjalanan lagu-lagu. Atau kalau kalian punya rekomendasi buku untuk aku baca dan aku kulik, boleh banget kalian share di komen atau DM ke aku. Dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Tetap membaca buku, tetap mendengarkan musik, dan tetap merasakan emosi dalam diri kita ya. Bye! Alabama, Arkansas, I do love my mom and pop, not the way that I do love you. Well, holy moly, real life, you're the apple
Let me come home.